Halo semuanya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Alfredo Calvin Adolf dengan nomor NPM 08.2024.1.02041 dari program studi Teknik Kimia Institut Teknologi Aditama Surabaya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian dan tugas mata kuliah Kimia Organik di bawah bimbingan Ibu dosen mata kuliah Ibu Dr. Eka Cahaya Mulyawati SSI MT berjudul Review penggunaan limbah protein dan aditif dalam formulasi bioplastik ulang untuk pengemasan berkelanjutan. Plastik konvensional sangat berguna, mudah dibentuk, tahan lama dan murah. Akan tetapi semua kelebihan itu datang dengan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan. Masalahnya adalah plastik konvensional tidak bisa terurai secara alami, bahkan bisa bertahan ratusan tahun di alam. Sebagian besar plastik dibuat dari minyak bumi, sumber daya tak terbaharukan. Akibatnya, timbunan sampah plastik terus meningkat, mencemari tanah, laut, bahkan rantai makanan. Lalu, bagaimana solusinya? Nah, jawabannya adalah bioplastik. Bioplastik adalah plastik yang dibuat dari bahan-bahan alami, seperti pati, selulosa, bahkan protein. Bioplastik memiliki sifat yang lebih mudah terurai dan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. Data terbaru menyebutkan bahwa produksi bioplastik secara global meningkat pesat, mencapai lebih dari 2,4 juta ton pada tahun 2023. Salah satu bahan baku yang sangat potensial untuk bioplastik adalah protein. Protein bisa diperoleh dari limbah makanan, susu, telur, atau bahkan bulu unggas. Namun penggunaan protein juga memiliki tantangan, yaitu sifat mekaniknya cenderung kurang kuat, lalu biayanya juga lebih tinggi dibanding plastik biasanya. Untuk mengatasi hal ini, para peneliti mulai menambahkan bahan seperti plasticizer dan cross linker yang dapat meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas bioplastik. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah literatur review, yaitu dengan mengulas dan membandingkan sekitar 30 jurnal ilmiah internasional terbitan tahun 2020 hingga tahun 2025. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dari berbagai penelitian yang sudah ada agar dapat disusun dasar ilmiah yang kuat dalam pengembangan bioplastik berbasis protein. Dari jurnal-jurnal ini, tinjau jenis protein yang digunakan, lalu teknik pembuatan bioplastik, dan pengujian sifat mekanik dan fungsional, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pendekatan ini sangat penting karena bisa mempercepat proses pengembangan teknologi tanpa harus mengulang eksperimen dari awal. Pertama, proses pembuatan bioplastik berbasis protein. Proses ini dimulai dari ekstraksi protein, misalnya dari limbah makanan, bulu ayam atau bebek, dan whey dari limbah susu. Setelah itu, protein dicampur dengan plasticizer seperti gliserol agar lebih lentur, lalu dipanaskan untuk membentuk film bioplastik. Film yang dihasilkan kemudian diuji melalui 3 parameter utama, yaitu tensi strike atau kekuatan tarik, lalu yang kedua water absorption atau daya serap air, dan yang ketiga biodegradability atau kemampuan terurai. Lalu yang kedua hasil uji tensi strike. Hasil uji ini menunjukkan bahwa bioplastik paling kuat dibuat dari keratin bulu bebek yang dicampur dengan PVA dan gliserol, mencapai kekuatan tarik hingga 30 MPa. Ini karena ikatan hidrogen yang terbentuk cukup kuat. Sebaliknya, hasil terendah diperoleh dari campuran gelatin plus bulu unggas dengan teknik electrospinning hanya 0,4 MPa karena filmnya sangat tipis dan mudah rapuh. Dan yang ketiga, hasil uji daya serap air. Daya serap tertinggi terjadi pada campuran limbah biji argan plus gliserol yang mencapai 360% karena banyaknya gugus hidrofilik. Sementara itu, terendah hanya 1,5% yang ditemukan pada bulu ayam plus mikrokristalin selulose karena struktur kristalnya yang rapat dan tidak mudah
menyerap air. Dan yang keempat yaitu hasil uji biodegradabilitas. Bioplastik paling cepat terurai berasal dari keratin dengan perlakuan plasma hanya dalam 1 hari. Sedangkan yang paling lama terurai yaitu 84 hari adalah campuran protein hewani kompleks yang ikatan molekulnya lebih sulit diuraikan. Penelitian tentang bioplastik berbasis protein memiliki prospek yang sangat luas, antara lain formulasi aplikasi khusus seperti kemasan makanan kering, basah, ataupun untuk pertanian atau mulsa. Lalu penggabungan bahan fungsional, contohnya adalah menggabungkan keratin plus PVA plus nanoselulose untuk kekuatan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kemasan yang mudah terurai. Bioplastik bisa diformulasikan untuk terurai hanya setelah digunakan, misalnya pada kantong belanja ramah lingkungan. Lalu uji karakterisasi lanjut, seperti analisis dengan SEM dan FTIR untuk melihat struktur permukaan dan gugus fungsi secara lebih detail. Untuk kesimpulannya adalah bioplastik berbasis protein adalah alternatif yang sangat menjanjikan untuk menggantikan plastik konvensional. Namun, sifat mekanik, daya serap air, dan kemampuan terurainya sangat bergantung pada jenis protein dan bahan tambahannya. Formulasi terbaik sejauh ini adalah keratin plus PVA plus gliserol yang menunjukkan keseimbangan antara kekuatan, ketahanan, dan kecepatan terurai. Di masa depan nanti, perlu adanya pengembangan formulasi spesifik sesuai kebutuhan aplikasi agar bioplastik bisa digunakan secara luas di industri dan juga masyarakat sekitarnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kurang kata dari saya. Mohon maaf. Semoga apa yang saya presentasikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.